Y'all ready? Da 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 da. Wait or down now, only da da. Halo semuanya, perkenalkan namaku Humaira Alifah dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Nah, aku baru saja melakukan KKN nih. Mari kita simak bersama bagaimana ya caranya melakukan KKN di masa pandemi. Kebanyakan dari kita pasti sudah familiar dengan Universitas Diponegoro atau yang biasa disebut dengan Undip. Undip adalah sebuah universitas di kota Semarang yang didirikan pada tahun 1957. Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Salah satunya adalah Fakultas Psikologi. Visi Undip adalah Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul. Misi Undip adalah yang pertama menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi hak atas kekayaan intelektual, buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, hak atas kekayaan intelektual, buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Yang keempat, mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi. Ketika membicarakan tentang KKN, gambaran seperti ini yang mungkin muncul. Berbeda dengan gambaran-gambaran tersebut, KKN kali ini dilakukan secara online dengan tema pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. KKN online dilaksanakan di daerah tempat tinggal masing-masing mahasiswa, salah satunya di RW 2 Kelurahan Pentrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Pentrikan Kidul memiliki warga lansia yang masih sering berpergian ke pengajian atau arisan selama pandemi. Apabila warga dapat menjalankan protokol untuk tetap di rumah, RW 2 Pentrikan Kidul dapat menjadi awal turunnya angka kasus COVID-19 di Semarang. Jawaban lansia terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Maka diperlukan adanya program untuk mengatasi rasa bosan dan kesepian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terciptalah program berjudul Peningkatan Kesejahteraan Psikologis melalui bercocok tanam di rumah untuk lansia. Program ini diawali dengan pembuatan video panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Humaira, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro atau Undip. Saat ini saya sedang melaksanakan program KKN di Kelurahan Pentrikan Kidul. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu sudah mau untuk berpartisipasi dalam program KKN saya. Nah, program KKN saya ini berjudul Peningkatan Kesejahteraan Psikologis melalui bercocok tanam di rumah. Nah, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini sudah berjalan sekitar lebih dari 1 tahun. Nah, kita jadi tidak bisa berkegiatan di luar rumah, tidak bisa bertemu keluarga yang tidak tinggal serumah dengan kita, keluarga yang berada di luar kota, dan juga kita tidak bisa bertemu dengan teman yang biasanya kita secara rutin bertemu, seperti dari pengajian atau arisan. Apalagi Bapak Ibu yang sudah termasuk dalam kelompok lansia, di mana lebih dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah agar tidak terinfeksi COVID-19, karena Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam kelompok lansia itu cenderung lebih mudah tertular COVID-19. Nah,
Karena rutinitas yang hilang tersebut dan kegiatan yang terus dibatasi itu kemungkinan akan menyebabkan munculnya masalah pada Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah di sini tidak hanya masalah badan atau masalah fisik, tetapi juga masalah jiwa, masalah mental seperti stres, kesepian, rasa bosan, dan masalah-masalah tersebut sangat mungkin muncul karena di sini Bapak Ibu berada dalam tekanan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu teman seperti itu. Dan kemudian masalah-masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan gitu di diri Bapak Ibu. Nah, penelitian telah membuktikan adanya beberapa kegiatan yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul di Bapak Ibu ini seperti stres, kesepian dan rasa bosan tadi. Salah satunya adalah dengan berkebun atau bercocok tanam. Tentu saja yang kita maksud di sini adalah berkebun dan bercocok tanam yang bisa dilakukan di rumah sambil kita menjaga diri kita. Nah, berkebun ini kegiatannya itu termasuk seperti menyirami, kemudian menyusun tatanan pot tanaman, pokoknya kegiatan yang menjaga agar tanaman tersebut terus hidup, tidak layu, tidak mati seperti itu. Maka di program ini saya ingin memberikan beberapa item pada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, item-item yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu nantinya akan berada dalam satu tas atau dalam satu paket. Nah, item yang pertama adalah ini, tanaman Sansevieria atau tanaman lidah mertua. Seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar dengan tanaman ini karena mungkin diletakkan di luar rumah. Jadi kalau tadi Sansevieria ini cocoknya di dalam rumah, kalau yang ini adalah cocoknya di luar rumah karena dia bisa memperindah pemandangan rumah kita. Jadi bisa ditaruh di halaman depan atau di dekat pagar. Jadi saat kita melihat atau orang lain melihat rumah kita itu bawaannya oh bahagia karena indah gitu. Nah, kedua tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus, cukup dengan disiram air atau disemprot air 1 kali per hari, tapi harus setiap hari ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan memberikan seperti ini adalah botol spray air, bisa digunakan untuk menyemprot tanaman. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi ini dengan air bersih, kemudian ini tanamannya nanti disemprot seperti ini ya. Nah, harapan saya dengan saya memberikan kedua tanaman dan alat untuk merawatnya adalah agar Bapak Ibu bisa mengarah berpergian keluar rumah itu selalu digunakan. Ini adalah masker medis. Nah, masker medis ini bisa dilapisi dengan masker kain apabila Bapak Ibu memiliki agar memberikan perlindungan yang lebih tinggi. Jadi filter udaranya lebih bagus, virus tidak masuk ke tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah hand sanitizer. Saya memberikan kemasan yang kecil agar Bapak Ibu lebih mudah membawanya apabila berpergian, kemudian darurat harus keluar cepat sekarang gitu. Nah, ini setiap Bapak Ibu setelah memegang benda-benda di luar, benda-benda di tempat umum seperti mungkin keranjang belanja atau mendorong pintu. Nah, itu mungkin saja masih ada virus dari orang lain yang menempel di benda tersebut. Nah, itu sangat berbahaya sekali apabila masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu menyemprot hand sanitizer ini ke tangan, kedua tangan, kemudian diratakan di semua tangannya agar membunuh virus yang mungkin saja transfer ke tangan ini gitu dari benda-benda